Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, sudah 75 tahun kata ini berdiri tegak bak menara dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Kata ini pun tak lepas dari perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita. Lantas timbul pertanyaan, apalagi yang harus dilakukan dan dicapai oleh generasi saat ini? Apakah perjuangan kita terhenti setelah kemerdekaan? Untuk itulah saya, Ria Sandora dari Pontianak, Kalimantan Barat, ingin menyampaikan pidato saya mengenai pentingnya penerapan Pancasila demi Indonesia yang lebih maju. Seperti yang kita ketahui, Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Berawal dari itu, Pancasila kemudian menjadi titik awal bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dengan satu dasar dan satu pikiran membulatkan tekad demi kemerdekaan Indonesia. Kita memang memiliki dasar negara, tapi coba sekarang dimanapun Anda berada, lihat sekeliling Anda. Apakah Anda yakin bahwa Indonesia sudah mencapai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Kenyataannya, kemiskinan, kesenjangan sosial, terorisme, radikalisme, dan masalah lainnya masih menghantui kita hingga saat ini. Penting untuk diingat saudara sekalian bahwa Pancasila bukan hanya kata-kata yang dihafalkan untuk kemudian dibacakan kembali pada saat upacara, tidak. Sebab menghafal belum tentu mengerti. Maka dari itu, jangan jadikan dasar negara kita, landasan hidup kita sebagai kata-kata belaka saja, namun penerapannya juga penting dilakukan. Sekarang mari kita bedah setiap butir dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan dan mengakui adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita mengembangkan sikap hormat, toleransi, dan bekerja sama antar pemeluk agama dalam semangat membina kerukunan hidup. Sayangnya, masih banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melontarkan konten penghinaan ataupun menyudutkan agama tertentu, terutama melalui media sosial. Tentu hal ini telah menodai sila pertama Pancasila. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini membuktikan bahwa Pancasila mengharuskan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa terkecuali. Tapi masih ingatkah kita dengan kasus bom bunuh diri di salah satu gereja di Surabaya yang turut menewaskan 2 anak laki-laki berumur 8 tahun dan 11 tahun? Bisa Anda bayangkan, merenggut nyawa seseorang yang tidak bersalah, merenggut haknya untuk hidup. Apakah itu yang kita sebut dengan adil dan beradab? Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia harus mampu menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Namun tetap saja ada masalah yang bertentangan, misalnya penyebaran hoaks atau berita palsu. Bagaimana Indonesia bisa bersatu jika masyarakatnya sendiri saling mengadu domba satu sama lain? Kemudian, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memandang bahwa semua orang memiliki kedudukan, hak, kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, orang-orang yang memilih untuk golput dalam pemilu, sadar atau tidak, telah melanggar sila ini karena tidak menggunakan hak dan tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlihat jelas bahwa sila ini menegaskan tentang sikap adil terhadap sesama. Namun masalah yang tak kunjung selesai, kemiskinan dan kesenjangan sosial, bertentangan dengan sila ini. Bagaimana bisa adil ketika di satu sisi ada masyarakat yang hidup konsumtif, sementara di sisi lain ada saudara kita yang berkekurangan, bahkan untuk makan 1 hari saja sulit. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan apakah generasi saat ini masih perlu berjuang atau tidak. Tentu perlu untuk membenahi segala kekurangan yang ada. Hal yang digarisbawahi di sini adalah perjuangan tidak hanya dengan mengangkat senjata, tetapi perjuangan kita saat ini adalah dengan mengangkat derajat dan martabat Indonesia di mata dunia. Jika Soekarno dengan lantang menyerukan kemerdekaan Indonesia, maka kini saatnya kita, generasi penerus bangsa, dengan lantang menyerukan, "Maju Indonesiaku." Akhir kata, bunga-bunga sedang kuncup, tapi tidak dengan raflesia. Jadikan Pancasila pegangan hidup demi masa depan Indonesia. Terima kasih.